Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, video kali ini ada servisan modul BWM ya. Ini kiriman modul BWM mesin las lakoni dari beliau yang ada di Jombang ya, Jombang Jawa Timur. Ini sudah saya buka paketnya. Sebelumnya saya lupa belum memvideokan saat proses pembukaan paketnya ini ya, karena banyak kerjaan juga jadi agak lupa kemarin pas buka ini paketnya, karena kemarin banyak tugas kuliah juga. Terus ini datangnya kalau nggak salah malam kalau nggak salah ya. Terus saya lupa nggak videokan. Biasanya kan kalau di video-video sebelumnya saat proses membuka paket saya videokan, ini lupa ya kemarin. Oke, dari Mas Edi Purwanto, beliau yang ada di Jombang, dikirim ke Semarang, Jawa Tengah. Karena bengkelnya sekarang sementara di Semarang temen ya, kuliah. Ini modul BWM mesin las lakoni dengan kerusakan katanya sudah coba diperbaiki sendiri terus malah keluar asap atau gimana gitu. Kalau nggak salah meledak atau gimana, juga belum baca catnya lagi ya. Intinya modul BWM mesin las lakoni ini tidak normal ya outputnya. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan tegangan output dan frekuensi BWM-nya nggak keluar, alias frekuensi BWM-nya nggak bisa kerja sebenarnya. BWM-nya nggak normal gitu outputnya ya. Saya sudah pernah diganti ini, sudah nyoba diganti-ganti IRF katanya loh ya. Karena juga di sini ada bekas solderan juga. Ini tadi sudah saya lepas karena saya penasaran, langsung saya lepas ya. Tapi belum saya apa-apakan, ini masih utuh ya. Masih utuh dari paketnya. Cuma saya lepas IRF-nya ini, IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Sini ada bekas solderan dan bekas layout PCB yang mau ngelupas juga teman. Katanya udah coba diperbaiki sendiri tapi belum berhasil gitu ya. Oke, di sini ya, tadi sudah saya cek ya untuk IRF-nya yang 2 mati. Ini coba saya cek ya pakai ISR meter langsung biar lebih akurat ya. Bisa dicek pakai multimeter dengan mode dioda, tapi ini biar lebih efisien waktu juga, biar lebih cepat saya cek langsung pakai ISR meter teman ya. Karena untuk video pengeceknya nanti akan saya buatkan video sendiri, dan di video sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan untuk pengecekan MOSFET. Oke, coba langsung kita tes. MOSFET IRF-nya ini dia terbaca malah PNP teman. Malah PNP sih. Aneh ya, ini IRF 9Z24 harusnya P channel tapi di sini terbaca PNP. Kayaknya palsu atau gimana ini. Makanya dia keluar asap ya. Malah nggak jalan BBM-nya ya. Saya curiga juga pada drivernya ini, driver transistor tempel ini ya. Nih 4 transistor driver tempel ini, kalau MOSFET-nya sempat short atau salah pemasangan, biasanya 4 transistor tempel tadi rusak ya teman ya. Biasanya kalau MOSFET-nya bermasalah ya. Karena kalau MOSFET bermasalah itu biasanya di kaki gate-nya itu bocor tegangan ya, atau bocor tegangan positif 24 volt, 27 voltnya bocor ke kaki gate, menyebabkan 4 transistor yang saya tunjukkan tadi. Ini 4 transistor yang saya tunjukkan ini, 4 transistor Y1, Y2 dan Y1-nya 2 biji dan Y2 2 biji sebagai transistor driver atau tempel sebelum masuk kaki gate IRF. Setiap MOSFET IRF dia ikutan rusak karena di kaki IRF-nya bocor tegangan ya. Seperti itu biasanya kerusakannya. Ini malah terbaca sebagai resistor ya. Dia rusak. Jadi yang rusak 2, yang 2 ini normal, tadi udah sempat saya cek ya. Nih. Oke, yang 2 ini masih oke. IRF Z24N dan IRF 9Z24 ini P channel dan N channel masih normal. Jadi nanti yang ganti 2. Sekarang kita coba cek ya, karena ini udah posisi terlepas IRF-nya, kita langsung cek aja untuk frekuensi kerjanya, frekuensi BWM
Dan untuk untuk BWM mesin las lakoni jangan lupa untuk menjemper atau membypass ini jalur termistor ya, atau sensor suhu, sensor panas, sensor suhunya. Ini di jemper seperti ini. Nih, lihat ya. Teman-teman cari soket yang dekat MCR 106 atau dekat SCR ini. Ini teman MCR 106, dia SCR untuk sensor panasnya. Di dekatnya ada soket ya, ini di depannya MCR ada soket. Nah, ini adalah soket ke sensor panas atau sensor suhunya ya. Termistornya di jemper biar kaki 8 di IC BWM KA3525 mengeluarkan dapat tegangan 5 volt atau 4,7 volt, biar IC BWM-nya bekerja mengeluarkan frekuensi dan tegangan output BWM-nya 5 volt ya. Kalau ini nggak di jemper atau dibiarkan terbuka ya, nggak di jemper itu, maka lampu OC nyala nanti ya. Protektornya aktif atau OCP-nya nyala, karena OCP di mesin las lakoni juga karena sensor panas belum terpasang atau sensor suhunya, termistornya di sini belum terpasang. Makanya kalau nggak dipasang termistor harus di jemper, ini jalur sensornya di jemper agar OCP-nya nonaktif dan IC BWM KA352 bisa mengeluarkan frekuensi BWM dan kerja tegangan outputnya bisa keluar ke bagian 4 transistor driver totem pole ini teman-teman. Sekarang ini udah saya pasangkan jalur tegangan high voltage ya, atau tegangan primernya 300 volt atau ya lebihnya 320 volt ya, biasanya cuma 300 voltan. Ini jangan sampai kebalik teman ya, untuk pemasangan kabelnya ini ke modul BWM-nya ke power supply, primer power supply. Kalau kebalik nanti fatal, bisa meledak dan IC osilator. IC BWM untuk power supply yaitu UC 3845 ya, ini yang bisa digunakan mesin las lakoni itu bisa pecah nanti ya. Nanti coba kita cek dulu ya untuk tegangannya, termasuk tegangan suplai utama. Untuk lakoni 26 volt biasanya 26 volt atau sampai mentok di 28 volt ya untuk tegangan suplai utama, dan 12 volt dari outputnya. Kaki nomor 3 ini IC regulator L7812 untuk positif 12 volt dan negatif 12 voltnya ini untuk ICL 7912. Kedua tegangan ini 12 volt plus dan 12 volt negatif itu simetris ya di sini. Ini ada output soket 3 pin. Positif 12 volt, ada keterangan di sini ya, positif 12 volt, tengah ground, yang pinggir min 12 volt itu untuk menghidupkan rangkaian atau kit modul pengontrol arus ya kan. Kit kontrol arus yang ada nempel di panel depan yang ada potensionya. Biasanya mesin las lakoni ada PCB tersendiri untuk kontrol arus ya, ada IC di situ, ada op-amp dan sebagainya untuk pengontrol arus, dan juga dijadikan satu nempel di bagian depan, yaitu suplai utamanya ini simetris ya, 12 volt plus dan 12 volt min. Jadi dipastikan tegangan simetris ini normal dulu. Kalau dia ada salah satu yang pincang atau yang negatif 12 volt ini sering ngelunjak tegangannya atau ngover sampai 27 volt, sama-sama 27 voltnya negatif tapi ya, itu bisa menyebabkan rangkaian kontrol arusnya itu rusak teman, jadi fatal nanti ya, mahal itu karena susah nyarinya, jadi agak lumayan mahal, sekitar 200 ribuan biasanya ya. Pastikan dulu semua tegangan normal gitu teman. Di sini untuk jalur inputnya AC PLN ya, 220 volt dari input tegangan PLN. Jangan lupa di seri pakai lampu bulam 100 watt sebagai kayak dummy load gitu teman ya. Dan pengaman ketika ada kerusakan di bagian power supply-nya atau di primernya ataupun ada konsleting, nanti bisa kelihatan di lampu bulamnya. Dan di sini ya alhamdulillah teman, alhamdulillah sudah ada osiloskop digital Hantek. Nah, biasanya pakai osiloskop yang ini. Nah, biasanya kita pakai ini ya, osiloskop DSO 138. Sekarang sudah ada osiloskop Hantek. Alhamdulillah ini ya, rezeki. Jadi nanti kita bisa kelihatan gelombangnya yang lebih jelasnya di sini di osiloskop yang besar ini teman. Oke, kita nyalakan dulu untuk
power supply primernya 300 volt, kita nyalakan dulu teman. Nanti sekaligus kita ngecek untuk tegangan supply dan frekuensinya gitu teman. Oke teman, di sini sudah nyala ya untuk power supply-nya, dan ini lampu hijau udah nyala, kelihatan sini ya, hijau udah nyala dan lampu protect nggak aktif, artinya BWM harusnya udah bekerja ini kalau normal. Sekarang kita cek dulu untuk tegangan supply-nya, ini ya 27 volt di tester yang ini, 27 volt normal ya. Sekarang kita untuk 12 volt pakai yang ini ya, yang hitam ini di bawah. Kita cek untuk tegangan 12 voltnya di sini teman. Nih. Ya, 12 volt di sini nih. 12 volt ada. 12 volt min. Bentar, 12 volt min di sini ada juga. Sekarang kita coba cek di kaki sebelum ngecek frekuensi ya. Di kaki nomor 8, kaki nomor 15 dulu ya teman. 15 IC KA3525 untuk ngecek itu 12 voltnya masuk atau enggak ya. Ini VCC di kaki nomor 15 12 volt masuk ya. Sekarang kita coba cek di kaki nomor 8 karena dia untuk soft start ya. Kalau ada tegangan 4,7 sampai 5 volt menandakan IC BWM sudah bekerja. Ini 4,7 di kaki nomor 8 KA3525 stabil. Sekarang kita cek di outputnya, output BWM ya, output A dan output B di kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 itu output A dan output B BWM KA3525. Ini 14 di sini. Oke, kaki nomor 14 ini ya teman ya. Kaki nomor 14 adalah output B dari KA3525 mengeluarkan tegangan 5,3 volt, 5,331 stabil. Sekarang kaki nomor 11 ini 14 13 12 11 di sini. Kaki nomor 11 juga sama 5,3 volt normal. Sekarang kita cek frekuensi di kaki nomor 11. Oke, 102,0 kHz. Kaki nomor 14 102,0 kHz normal teman ya. Berarti IC BWM masih normal teman ya. Nah, nanti kita ganti aja untuk IC BWM-nya karena biasanya trouble di IC BWM saat pengelasan ya. Daripada nanti bolak-balik rusak, langsung aja nanti kita ganti untuk IC BWM-nya KA3525 sekalian, walaupun ini dicek masih normal ya. Wajib akan saya ganti nanti untuk IC BWM KA3525 biar hasil lebih maksimal. Dan kita lihat di sini sudah saya nyalakan untuk osiloskopnya teman ya. Kita coba lihat untuk output A dan output B nya teman. Ini dia dua channel, coba langsung di kaki nomor 14, kaki nomor 14 dan kaki nomor 11. Lihat tuh ya, bentuk gelombangnya, gelombang BBM seperti itu teman. Volt per diff-nya 5 volt tuh teman ya. 5 volt, sama-sama 5 voltnya. Oke, sudah aman teman ya. Nanti untuk BWM sudah bekerja teman, nanti akan saya ganti aja untuk IC BWM-nya biar lebih mantap hasilnya. Sekarang kita ukur di kaki gate-nya ya, yang bekas copotan MOSFET IRF-nya, kita cek di setiap kaki gate-nya apakah normal atau enggak. Sekarang ini di IRF 9C24N atau P channelnya di atas. Di sini teman ya. Ini atas, yang bawahnya nomor 2 tuh IRF C24N. Kita lihat di sana. Ini yang channel 1 IRF C24N. Channel 2-nya IRF 9C24N. Sama ya seperti yang tadi. Coba kita measure-nya, nyalakan biar kelihatan. Itu temennya frekuensinya 101,8 kHz. Peak to peak itu berapa itu? 14,2. Bentar, coba lagi ya. Ini channel 2, channel 1.
Oke, seperti itu teman. Normal ya. Sekarang kita pindah ke bawah ya. Untuk yang bawah IRF 9Z24N dan IRF Z24N yang bagian bawah. Ini jalurnya memang ngelupas teman di sini. Jalurnya hilang karena ini tadi ya. Layoutnya mengelupas. Jadi kita langsung cek aja dari outputnya transistor driver ya. Di sini. Nah, di sini outputnya transistor driver kelihatan kan? Ini di sini. Nah, tuh di kaki resistor 510 ya. Tuh, normal kan? Karena yang satunya di kaki resistor 103. Tuh. Sama-sama normal ya untuk IRF. Untuk kaki gate-nya di tegangan gate setiap MOSFET IRF sebenarnya juga sudah oke. Tapi nanti tetap kita akan ganti untuk MOSFET untuk IC KA3525 tetap saya akan ganti. Teman ya. Peak to peak-nya sekian 14 volt 14,2. Frekuensi sama dengan yang ada di tester tadi, cuma selisih 0,2 kHz, tapi nggak apa-apa. Oke, berarti untuk kerusakan ini cukup ringan teman ya, karena yang rusak biasanya cuma IC KA3525 dengan transistor drivernya, tapi alhamdulillah tadi transistor drivernya masih normal karena masih mengeluarkan frekuensi dan tegangannya juga masih oke lah. Tinggal ganti CPU, nanti kita coba tes lagi di akhir video nanti. Oke teman, di sini sudah jadi ya, ini sudah saya ganti, saya lakukan penggantian IC BWM beserta ini konektor soketnya ya. Udah pasti ditambahkan soket biar lebih awet IC-nya ya. Dan ketika ketika pemasangan tidak menyebabkan IC-nya overheat atau terlalu panas, kena panas berlebihan karena solder ya, panasnya solder. Jadi IC-nya bisa tetap terhindar dari panasnya solder. Jadi seperti itu, ditambahkan soket. Fungsinya yang pertama ketika mau bongkar pasang enak ya IC-nya ketika mau ganti. Terus yang kedua biar IC lebih awet karena terhindar dari panas solder ya. Di sini untuk IRF juga sudah saya ganti ya, MOSFET driver 4 MOSFET IRF, 2 MOSFET IRF Z24N dan 2 MOSFET IRF 9Z24N. Ini 2 set ya seperti biasanya. Yang saya ganti cuma satu pasang atau satu set, yang satu ini masih normal. Yang kemarin rusak kan 2 ya teman ya. Kok kemarin sih? Sebelumnya kan rusaknya ini 2 ini ya. Dia terbaca sebagai malah PNP itu. Aneh ya. Terus ini saya lakukan sambung jalur. Jadi layout PCB-nya itu jalurnya pada mengelupas ya, dan banyak yang putus jalurnya. Ini saya sambung jalur-jalur dari kaki MOSFET driver, terutama di kaki gate-nya ini ya. Di kaki gate MOSFET IRF-nya pada putus jalurnya ini ya. Dapat resistor 103 ini teman ya. Atau 10 kilo di sini di dekat zener. Di sini kalau diukur terhadap ground, tegangan gate-nya yang untuk P channel ya, atau untuk IRF 9Z24N di kaki nomor 3, di baris nomor 3 ini. Nomor 3 ini P channel ya, IRF 9Z24N dan MOSFET pertama, baris pertama dan baris ketiga ini adalah P channel atau IRF 9Z24N. Sehingga untuk kaki gate-nya tegangannya jika diukur terhadap ground itu tegangannya 20 volt atau 21 volt ya. Kalau diukur terhadap posisi 24 volt tegangannya 5 volt karena dia P channel ya, berkebalikan dengan tegangan gate di N channelnya. Untuk N channel di nomor 2 ya, MOSFET baris nomor 2 dan baris terakhir nomor 4 itu N channel IRF Z24N tanpa angka 9 ya. Kalau angka 9 berarti dia P channel. Itu tegangan gate-nya jika diukur dengan terhadap ground itu 5 volt teman ya, 5 volt. Dan frekuensinya harusnya di keempat gate driver ini sama semua. Biasanya lakoni sekitar 90 sampai 110 kHz ya. Biasanya 102 atau 104 biasanya. Nih, saya jumper
biar lebih maksimal juga hasilnya teman ya. Ini saya tambahkan jalur di sini di kaki source ya, kaki source atau kaki nomor 3 IRF 9Z24N nomor 1 nomor 3. Ini kan dia dapat positif 24 volt ya untuk kaki source-nya atau kaki sumbernya. Itu kalau P channel dapat positif 24 volt, 27 volt atau 28 volt atau 26 volt sama aja. Pokoknya lakon itu sekitar 25 sampai 28 volt mentoknya ya. Untuk N channelnya di kaki nomor 3 atau di kaki source-nya dia dapat ground. Seperti itu, jangan salah pasang ya. Ini yang jumper 2 ini dia ke output ya, ke trafo GDT. Ini outputnya drain. Jadi satu set IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Kaki tengahnya ini dijadikan satu sebagai output ya, sebagai output drivernya. Jadi ini dengan ini, jadi ini jadikan satu, ini jadikan satu. Jadi antara satu set MOSFET dengan satu set yang lainnya itu harusnya tegangannya ya nggak boleh selisih banyak ya teman ya. Kalau selisih sih sedikit, jangan banyak-banyak selisihnya. Outputnya ini ke sini, ke soket 4 ini ya. Ini ke bagian trafo GDT atau trafo osilator, trafo driver di belakang ya, yang nempel bulat itu di belakang atau kotak biasanya. Kalau lakoni bulat biasanya di belakang ya. Ini dua output, dia atau tempol teman ya. Jadi outputnya GDE, inputnya trafo GDT diambilkan dari kedua jalur drain MOSFET ini. Jadi nggak ada yang terhubung ke ground dan nggak ada yang terhubung ke positif. Benar-benar outputnya dari si MOSFET ini teman ya. Oke, sekarang sudah saatnya kita melakukan pengetesan ya. Kita tes frekuensinya dan tegangannya setelah dilakukan penggantian. Ini untuk tegangan ya, ini 7912 negatif 12 volt. Untuk tegangan simetris ini 12 volt. Supply IC PWM, supply IC ini AM ya, AM komparator 3140. Untuk feedback ini ground saya pasang dulu teman, nanti kita bandingkan ya untuk DTM nya kalau sudah ada osiloskop. Oke, dulu seperti ini aja. Sabar. Oke, seperti ini teman ya. Ceblok. Oke, di sini osiloskop sudah standby. Nyalakan dulu teman ya untuk PWM-nya. Oke, di sini sudah nyala hijau ya, tuh hijau. Dan tegangan supply 28 volt. Sekaligus ngukur yang ini teman ya, di sini. Ini 12 volt kita ukur ya teman ya, 12 volt di kaki nomor 15. Oke, 12 volt aman, di CA3140 12 volt juga aman. Ini ya untuk tegangan drivernya di setiap kaki drain, kaki tengah 15,2, 15,2, 15,2 sama semua teman. Sekarang kita saatnya mencoba pakai osiloskop. Ini yang sebelah sini, yang satu set di baris terakhir, dan ini yang depan. Oke, seperti itu bentuk gelombang PWM nya teman ya. Setelah dicek pakai osiloskop, perbedaan waktu on dan off nya teman ya. Tuh, itu antara channel 1 dan channel 2, yang satu set sebelah atas dan satu set yang bawah. Perbedaan DTM, tapi ini DTM-nya diukur di output drain-nya. Nanti coba kita ukur di gate tegangan, di jalur gate-nya teman. Iya. Ya, teman. Oke, seperti ini antara channel 1 dan channel 2 dari keempat MOSFET driver. Yang kuning channel 1, yang biru channel 2 ya. Dia belum, yang kuning channel 1 belum sempat off, yang channel 2 yang set kedua sudah nyala ya ini. Makanya di sini biasanya untuk mesin las PWM, mesin las lakoni belum ada beban GDT dia udah panas temen ya. MOSFET drivernya IRF ini udah panas, tapi panasnya normal ya temen ya, karena ini DTM-nya sangat tipis banget temen ya. Dia belum sempat off udah nyala duluan yang kedua. Jadi yang satu
baru mau off ya. Itu yang channel kedua, yang set kedua sudah nyala. Coba kita bandingkan dengan di jalur gate-nya teman ya. Kita coba di jalur gate teman. Jalur gate kita coba balik dulu. Nih jalur gate kita coba cek ya. Lepas. Jalur gate kita bandingkan ini dengan yang ini. Sebentar, kebalik gini. Nih teman, ini ya. Kalau di jalur gate gak kita. Nah begini. Nih di jalur gate-nya seperti ini teman. Coba saya geser ya. Kurang munggah. Tangannya kursi hiji ya. Itu teman ya. Kalau di jalur gate sih ya wajar, normal ya. Kayak gini. Dia channel 1 off, channel 2 nyala di jalur gate-nya. Jadi perbedaannya seperti itu ya, bentuk gelombangnya tadi. Kalau di sini RMS-nya 5,2 volt ya teman ya. Frekuensi 101, tadi 102 ya, selisih sedikit. Ini di gate, ini di drain. Ini di drain teman. Bentar. Ini kaki drain nih. Sama ya, frekuensi sama, cuma tegangannya aja yang beda ya. Tegangan kerjanya tadi 5 volt, ini 15 volt. Nah, seperti itu. Nih. Ya, perbedaannya seperti ini. Oke, sudah normal tapi ya. Sudah oke banget. Oke, ini siap dikirim ke beliau yang ada di Jombang, Jawa Timur teman ya. Karena pengetesan frekuensi dan tegangan sudah normal semua, termasuk penggantian IC juga sudah dilakukan. Sip, mantap lah teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum.